Oke, selamat malam teman-teman. Saya kasih info yang malam-malam belum tidur untuk kalian karena banyak pertanyaan banget. Ada yang komen PP nanti ATH-nya gimana, balik ATH enggak, koin apa yang akan pump ke depan, apa aja gitu. Saya akan kasih pandangan yang detail sesuai dengan prediksi dan keyakinan batin saya yang mana tahun 2021 pas tahun 2022 jatuh dan bangkit lagi. Saya akan berikan koin-koin yang untuk kalian holding, yang koin bagus tapi bukan untuk masa 10 tahun yang akan datang, bukan. Saat bull kalian harus gunting. Kalau bullnya nanti Agustus ataupun akhir tahun ataupun 2027 ataupun 2028, pokoknya terbang kalian TP ya, apapun koinnya, entah BTC pun terbang TP. Kayak kemarin 2,1 miliar udah saya sampaikan TP ya TP. Sambil udut ya biar nggak ngantuk, ini kekenyangan saya jadi ngantuk. Oke, lanjut. Tapi tetap diam ya, riset sendiri ya. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak. Mas Bra memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab masing-masing. Koin yang berpotensi terbang tidak usah ditanya lagi, akan halving BTC. Yang pertama BTC, targetnya nanti 2008-2029. Yang cuan long, yang untuk cuan berkali-kali lipat. Beda yang untuk trade itu bisa seminggu ya, swing bisa sebulan, bisa akhir tahun terbang. Beda loh, jangan sampai salah persepsi. Kemudian koin yang baru yang punya potensi terbang dahsyat nanti ada di koin CMC 20 ataupun 20 indeks DTV. Itu yang koin baru ya, itu yang koin baru itu. Kemudian sama meme koinnya jelas PP. PP akan bermasa panjang, akan sampai. Kemudian ETH ini saya melihat berdasarkan histori dan batin saya, mana yang menurut narasi saya sendiri pribadi yang nanti akan terbang. Waktu itu kan 3 jutaan BNB saya ramalkan untuk 9 juta aja lah, karena target ATH-nya 12 juta, malah masuk 22 juta. Dan waktu masih di 15 juta, masih di ATH 12 juta, ditanya lagi berapa Mas Bro, nanti kayaknya itu masuk 17 juta, malah 22 juta. Jadi saya ngambil yang standarnya, yang di bawah standar saja, jangan yang full di atasnya ya. Kemudian BNB, ini koin yang aman-aman, akan bermasa panjang, yang akan bikin cuan. Jangan melihat harga ya, tapi yang kalian investasikan adalah uang Anda, dapat margin dari modal Anda, bukan ngitung koinnya mahal ataupun murah. Murah kalau marginnya naiknya sedikit percuma, jelas ya BNB ya. Kemudian yang masih murah, koin yang biasa gembar-gembar dedengkot lama, XRP, tapi nggak untuk holding bertahun-tahun. Cuan kalian TP, karena ini akan bermasa panjang tapi naik turun terus. XRP. Kemudian Solana ya, Hyperliquid, saya yang lain pada naik, ini malah turun 9%. Saya nggak berani jaminan. Hyperliquid itu adalah koin DEX. Koin DEX itu timbul tenggelam, tergantung di situ dipakai nggak. Banyak DEX yang sudah pada hancur ya. Kalau DEX yang baru masih murah, nggak tahu ada investor yang enggak, itu adalah Jupiter. Kalau Solana naik, Jupiter akan ikut naik ya, itu Jupiter. Kemudian koin ya, ini koin SHARE ini kan berbasic DEX ini. DEX itu lagi turun semua. Dari Hyperliquid juga turun, kemudian SHARE itu koin DEX juga turun, bukan blockchain ya, koin berbasic DEX. Kemudian koin blockchain yang masih murah, harganya lagi memble, potensi punya pump besar, kemudian ada di Cardano. XRP tadi udah ya, kemudian XLM ya. Itu kalau yang baru-baru saya nggak berani ngasih pendapat karena belum ada rekam jejak ataupun history. Seperti Katun itu kan belum ada rekam jejaknya, mau bertahan lama atau enggak kita belum tahu. Kita koin yang sudah jelas saja. Kemudian Habar, Hedera Habar, itu bisa kalian ambil. Sui
SUI, ARP, tapi bukan harus dibeli semua ya, dan kenaikan nggak sama untung-untungan, nggak harus dibeli semua ya, nanti pusing kalian. Kemudian Uniswap, ini juga berbasis DEX. Uniswap seperti Hyperliquid itu. Uniswap. Kemudian koin Cronos, CRO, exchange, koin exchange ya, Cronos, CRO. Kemudian yang mahal Bitensor, tahu Bitensor, AI-nya NIR Protocol. Selagi koin-koin yang saya sebutkan saat nanti altcoin season itu yang koin-koin yang akan naik. Kemudian finance-nya Ondo, ya Ondo. Kemudian yang mahal lagi OKB. Kalau yang ingin mahal aman lagi PAX Gold, PAXG Gold 37 rankingnya. Ini yang berbasic emas. Ya. Untuk koin DEX lagi Aster yang belum mendapatkan terbang tinggi itu Aster bisa. Ini koin DEX berkembang atau enggak urusan nanti, itu koin baru. Ya. Kemudian koin Polkadot tuh koin Paragen lagi murah banget tuh, 800.000 itu ATH-nya. Sekarang harganya 13.000 doang tuh. Polkadot. ICP, PP udah ya, banyak banget nanti pusing kalian. Fun Algorand aja melempem ya, bukannya nggak naik. Jupiter, XDC, ARB, masih ada banyak lainnya, nanti pusing kalian ya. Itu aja. Apakah PP akan naik lagi? PP salah satu meme coin yang akan bermasa panjang dan akan berjaya. Untuk ATH kecil, cuma butuh 4 kali lipat kok. Shiba ATH-nya butuh 13 kali lipat, jauh. Apalagi Doge. Koin displasi hanya di PP. Koin yang desentral hanya PP sama BTC. Itu koin yang sudah dirancang bukan manusia tapi campur tangan alam. Percaya nggak percaya, buktikan nanti. 1-2 rupiah asal kalian sabar dalam waktu 3 tahun mendatang. Tapi tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Kemudian altcoin season indexnya sudah masuk ke 53. Berat untuk masuk menuju ke altcoin season. Arahnya ke altcoin season. Tinggal tunggu saja, tinggal sabar. Biasalah berita yang macam-macam yang selalu saya sebutkan, bosen lah, kuantum lah, Hormuz lah, FOMC meeting lah, segala macam. Apa hanya gebrakan sesaat saja, karena itu adalah setiap siklus ada. Yang penting arahnya akan ke atas, karena tahun 2020 halving, 2021 bull, 2024 halving, 2025 bull untuk BTC lah, ini 2028 halving, nanti 2029 bull. Tapi itu yang BTC, makanya 20%, 80% BTC, 15% altcoin, baru 5% yang meme coin. Itu kawan-kawan ya. Pokoknya semangat. Holder PP naik terus. Tidak ada koin secantik, sehebat, secanggih PP untuk meme coin sekarang ini. Menurut saya pribadi, terserah kalian boleh yang manapun. Tapi menurut saya saat ini yang mampu bertahan di top CMC papan atas dan holdernya naik terus 1000 holder dalam 2 hari, ini bukan barang yang main-main. Backingan orang besar semua sudah beredar semua. Total maksimumnya ada, depth-nya nggak ikut campur dengan 20,7 triliun, 0,22% naiknya. 571,15 K pemegangnya dengan volume 3,03 triliun, naik 3% volumenya. Dan volume pokoknya nggak ada yang kita ragukan untuk PP. Kalau waktunya belum pam, ya selalu begini. Fatput di mana-mana, gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Tapi rankingnya sudah di 49. Mana ada pernah terlempar dari top CMC. Brilian. Tinggal kalian sabar atau enggak. Ya sabar saja. Orang sabar itu kekasih Allah. Nanti dapat perawan, mas bro. Kalau mau nikah sih dari kemarin sudah dapat ya saya. Tapi nantilah nunggu uangnya gede dulu ya. Kata Bu Uswa, ini uang dulu, nikah tuh gampang mas bro, kecil. Pilih-pilih yang bagus dulu. Mungkin itu aja untuk malam ini. Untuk semangat kalian, tetap semangat. PP. Tidak ada tanding, tidak ada banding. Turun kecil, nominalnya saja turun. Koinnya masih utuh, nggak busuk.
ya kita pemain long invest aman-aman saja, naik turun dikit percuma. Ya, karena di dalam kripto itu udah hal biasa. Turun 10%, 20%, 80%, 90%, tidak ada masalah. Yang penting nggak scam. Masih banyak cuan ke depan sana. Turun 50% sekali cuan, ribuan persen bahkan jutaan persen di dalam kripto, hal yang biasa. Naik dan turun kerjaannya Tarman Katram. Oke, yang positif diambil, yang jelek dibuang, tetap diorganisasi sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi biasa itu hal yang biasa saja. Dan Mas Bro tentunya manusia biasa seperti kalian, makan nasi bukan makan batu. Ya, tidak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, setuju, semangat. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos, krojos, cos.